Malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Febriana Putri Nur Aryani dalam acara Berita Sejarah. Salah satu kota di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang, yang memiliki beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Selain memiliki candi yang terkenal yaitu Candi Borobudur, Kota Magelang juga memiliki beberapa tempat yang menarik untuk dikunjungi dan yang pasti dapat dijadikan sebagai sarana edukasi. Salah satunya yaitu adalah Museum Sudirman. Di sana, wisatawan dapat melihat beberapa benda asli dan replika peninggalan Jenderal Sudirman. Berkunjung ke museum juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi dalam mengenal sejarah perjuangan para pahlawan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Febriana Putri Nur Aryani dalam Breaking News. Jadi saat ini saya sudah berada di salah satu museum yang ada di Magelang, yaitu Museum Sudirman. Nah, jadi ada apa aja sih di Museum Sudirman ini? Simak terus videonya ya. Museum Sudirman ini beralamat di Jalan Ade Irma Suryani nomor C7, Potro Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Dan di sini saya sudah masuk di Museum Sudirman. Dan ketika masuk, kita akan melihat ada ruang tamu dan beberapa barang seperti papan riwayat Panglima Besar Jenderal Sudirman, ada foto, lukisan, serta prasasti. Di sini saya juga mendapat kesempatan untuk melakukan wawancara secara langsung kepada pemandu yang ada di museum ini. Sebenarnya saya mau minta izin kepada Bapak kita wawancara dan nanti video ya Pak. Untuk awal, mungkin Bapak bermakan Ya, saya kalau sekian ini orang saya yang terus dan juga menjaga di Museum Jenderal Sudirman. Dan untuk museum ini namanya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di Dinas Kebudayaan. Pertama-tama mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait sejarah mulai dari asal usul dan tahun berdirinya. Ini bukan berdiri Mbak, tapi diresmikan. Karena kan yang jadi di tahun 1949-1950 itu beliau Jenderal Sudirman itu sedang memimpin perang gerilya. Dia itu mengalami sakit yang disebut tuberkulosis, di mana paru-parunya harus diganti saja. Nah, sebenarnya beliau itu dirawat di Manjilapek di Jakarta. Karena di Jakarta biasa bermalam, maka kita melakukan sebagai tempat beliau masyarakat, yaitu masa menurut. Maka beliau rumah ini menjadi tempat beliau istirahat bersama keluarganya sampai beliau mengembuskan nafas terakhirnya di rumah ini di tanggal 29 Januari 1950. Dia mengembuskan nafas terakhirnya di rumah ini setelah melakukan kemerdekaan Indonesia. Pokoknya kan tanggal 24 Desember 1945. Di tahun 1975, tepatnya tanggal 5 Februari bangunan ini diresmikan oleh Bapak Soeharto sebagai tempat Museum Jenderal Sudirman atau Museum Sudirman terkait historinya Jenderal Sudirman Bapak di sini, dan kemudian
kebetulan Bapak Suparto Rustam itu kan gubernur Jawa Tengah, dan juga waktu itu beliau tinggal di sini dengan Jenderal Sudirman karena beliau ajudan Bapak Jenderal Sudirman. Di tahun 1974 dia diangkat jadi gubernur. Saat 1 tahun bangunan ini diresmikan menjadi museum. Diresmikan, bukan didirikan tapi diresmikan jadi Museum Jenderal Sudirman. Untuk bangunan ini adalah bangunan masa kolonial Belanda, di mana bangunan didirikan 1930, isinya sebagai tempat pejabat militer kolonial Belanda. Tetapi di tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia, Belanda ada masa siap mati atau siap pergi, maka kebanyakan siap pergi. Maka di bangunan ini dikuasai oleh BKR waktu itu, sekarang yang cepat di TNI. Kita jadi ataupun histori dari bangunan dan historinya apa ada di. Terus tadi juga saya melihat ada beberapa ruangan. Mungkin kalau bisa dijelaskan ada ruangan apa aja dan ada berapa ruangan? Beberapa ada koleksi, termasuk koleksi 7 koleksi. Ruang tamu, ruang kerja, ruang dokter, ruang keluarga, juga ruang di mana kita pengurusan pasarnya, kamarnya dan ruang makan, dan juga ada ruang penyimpanan meja jenazah. Itu koleksi yang dimiliki di museum ini. Dan tadi juga saya sempat masuk ke ruang kamar dari Jenderal Sudirman. Ini juga ada peraturannya kalau nggak boleh pakai alas kaki. Iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan alasannya kenapa cuma di kamar Jenderal Sudirman aja? Ini karena kita orang Jawa, orang Indonesia, orang punya adat. Bahwa di mana jadi kalau dia memutuskan nafas akhirnya akan lebih baik hal-hal yang kotor, hal-hal yang baik itu tidak ada, karena kita menghormati tempat di mana memang ada nilai sejarahnya. Besok Jenderal Sudirman kan juga luar biasa, maka lebih ke penghormatan, bukan masalah apa-apa terkait, karena memang lebih baik tempat itu bersih. Jadi memang harus dilepas. Iya, harus dilepas. Kalau ke tempat lain justru malah yang ada di beberapa museum itu alasannya dilepas. Cuma di sini aja ya khusus memang ya. Kalau yang di tempat lain ada yang memang dilepas dari manapun masuk ke ruang itu. Banyumas itu dilepas karena kayak alasan. Kayak apa ya kita bawa dalam alasan itu kotoran kita nggak perlu tahu. Ada gitu. Mungkin cukup sedikit wawancaranya. Saya juga mau ucapkan terima kasih Ya, sama karena luar bersedia untuk diwawancara. Ya. Setelah melakukan wawancara, saya pun diberikan izin kepada pemandu yang ada di sini untuk berkeliling agar bisa melihat ruang-ruang yang ada di Museum Jenderal Sudirman ini. Ini merupakan ruang dokter pribadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di sini terdapat replika tandu ketika beliau memimpin perang gerilya melawan Belanda. Selanjutnya yaitu adalah ruang keluarga. Di ruang keluarga ini terdapat beberapa lukisan dan terdapat 2 buah replika jubah dari Jenderal Sudirman. Dan ini merupakan kamar dari Jenderal Sudirman. Ada tempat tidur yang merupakan tempat wafatnya Jenderal Sudirman. Ada lemari dan kursi sofa. Di sini juga terdapat peraturan untuk melepas alas kaki ketika masuk.
Selanjutnya, ruangan ini merupakan tempat untuk mensucikan jenazah Jenderal Sudirman. Di sini merupakan ruang makan dari keluarga Jenderal Sudirman. Di sini juga terdapat banyak foto, lukisan, dan perabotan yang dulu pernah digunakan oleh Jenderal Sudirman. Pada setiap ruangan di Museum Jenderal Sudirman ini terdapat sebuah amanat kepada kita semua sebagai penerus bangsa. Dan ini adalah salah satunya. Terima kasih pemirsa telah menyaksikan berita sejarah ini. Saya Febriana Putri Nur Aryanin pamit undur diri.